Halo, perkenalkan nama saya Maria Yanti Elvina, NIM 20110417134, kelas 1 manajemen. Di sini saya akan membuat ringkasan bab 4 mengenai media berita dan isu bukan pasar, dan juga menjawab pertanyaan sekaligus penjelasan tentang video yang saya tonton. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Ringkasan bab 4, media berita dan isu bukan pasar. Media berita sangat penting bagi kita semua karena kita dapat mengetahui dan memperoleh informasi dari media berita dan menyajikan berbagai berita. Peran penting media berita dalam demokrasi disertai dengan tanggung jawab untuk memberikan informasi secara akurat dan tidak biasa sehingga individu dapat merumuskan kesimpulannya sendiri tentang suatu masalah. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media bisa memberi tahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar. Yang kedua, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif. Yang keempat, mengurangi biaya tindakan kolektif. Yang kelima, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan. Yang terakhir, mewakili kepentingan dan prinsip yang konsisten dengan persepsi media berita tentang perannya dalam masyarakat. Pengusaha non-pasar di luar kantor publik telah mengembangkan strategi untuk menarik liputan media agar memperhatikan masalah, memengaruhi publik, dan merangsang politik swasta dan publik. Pesan dan interpretasi mereka, karena pentingnya sebuah berita, bahkan mereka harus berusaha untuk mencari dan memilih berita yang ingin ditampilkan dan lebih menarik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pemirsa lebih mementingkan suatu masalah setelah melihat liputan berita tentangnya. Mereka juga menemukan bahwa liputan berita mengutamakan pemirsa dengan memengaruhi apa yang muncul dalam pikiran dan apa yang dilupakan atau diabaikan. Pengaturan agenda dan efek utama ini penting baik untuk pengembangan masalah non-pasar dan upaya manajemen untuk mengatasinya. Teori liputan media dan perlakuan. Dalam liputan dan juga perlakuan perlu kita melihat dan menjelaskan cakupan maupun pengobatan. Pengobatan yang dimaksud adalah perawatan, dan perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa, eksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka, dan advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audiens. Perspektif kepentingan khalayak dimulai dengan pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapatan dan pertimbangan khalayak. Prediksi utama dari perspektif minat audiens intrinsik adalah bahwa 1. Cakupan meningkat dengan minat audiens, dan yang kedua, perlakuan akan dipilih untuk menarik dan mempertahankan audiens. Melihat minat intrinsik audiens dalam isu-isu seperti kebijakan perdagangan internasional, keamanan produk, pelindungan lingkungan, dan kondisi kerja di pabrik pemasok luar negeri umumnya terletak pada ranah penilaian daripada pengukuran. Signifikansi sosial. Perspektif ini mencerminkan peran media berita dalam melayani demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Perspektif signifikansi sosial menekankan masalah-masalah yang penting bagi tatanan sosial dan ketegangan dalam tatanan itu. Menggabungkan perspektif sosial maupun perspektif minat audiens. Memperluas teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dan dimensi signifikansi sosial yang dirasakan, dan sebuah berita dapat tersampaikan lebih luas dan para audiens pun mengetahui banyak tentang berita yang disampaikan. Biaya peliputan. Biaya liputan pasti meliputi anggaran, tetapi tergantung pada berita dan informasi yang diliputi. Apakah biaya media memperlakukan isu secara selektif? Media berita mungkin tidak meliput setiap masalah dengan kriteria yang sama. Sebagian besar masalah ditangani di bawah kendali dan standar editorial. Relevansi.
Faktualitas juga diukur dari relevansi berita. Dalam penelitian ini, kategori relevansi meliputi 1. Informasi yang diberitakan tidak mengandung sensasionalisme atau non-sensasionalisme, dan 2. Informasi yang diberitakan mengandung sensasionalisme. Interaksi bisnis depan media berita. Masalah bisnis dengan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor. Pertama, hanya sedikit perusahaan yang ingin aktivitas mereka diteliti publik. Yang kedua, media menjaga kemandiriannya. Ketiga, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk membangun kontroversi, untuk membuat cerita menarik, sering memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Kebutuhan informasi sangat penting dalam hal mengetahui sebuah informasi. Strategi media. Ada 6 strategi media yang efektif. Yang pertama, yang tidak biasa itu biasa, menekankan konsistensi bisnis dan kepentingan umum. Ingat audiens Anda. Yang selanjutnya, berkomunikasi melalui depresi. Yang selanjutnya, pesan media. Dan yang terakhir, bangun kredibilitas bukan persahabatan. Pertanyaan: jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, bagi saya, ini dapat menguntungkan bagi bisnis saya karena dengan memanfaatkan media berita, saya dapat memberi informasi tentang media yang saya jalankan, terutama juga dapat meningkatkan keuntungan dari bisnis saya, misalnya dalam penjualan produk, dan juga dapat menjalin kerjasama bisnis secara luas. Dan juga media berita yang saya ketahui yaitu seperti liputan6.com, Kompas, TV One, Metro, tribunnews.com, okezone.com. Karena itu yang sering saya baca dalam media berita. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Perlu saya bekerja sama dengan media berita agar bisnis yang saya jalankan dapat dikenal banyak orang dan juga dapat membangun relasi dengan media yang lebih menentukan. Silakan tonton video di atas dan jelaskan isi video di atas. Isi penjelasan tentang video tersebut. Berita seringkali diartikan sebagai peristiwa. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Sifat berita. Yang pertama, berita harus akurat atau double checking. Yang kedua, berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang ketiga, objektif atau tidak terpengaruh sudut pandang jurnalis. Yang keempat, ringkas dan jelas atau mudah dimengerti, hangat atau terbaru. Nilai suatu berita adalah nilai sebuah berita ditentukan oleh beberapa indikator atau the rule of 8, yakni timelines, proximity, impact, prominence, conflict, human interest, edity, and currency. Timelines atau waktu. Aktualisasi: semakin baru sebuah berita maka semakin tinggi nilainya. Audiens butuh kecepatan atau informasi terbaru. Proximity atau kedekatan. Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan audiens akan menarik perhatian, dapat berupa kedekatan geografis maupun emosional. Impact atau dampak. Peristiwa yang terjadi seberapa besar akan mempengaruhi masyarakat. Prominence atau tokoh. Keberadaan tokoh yang terkenal dan berpengaruh juga akan menarik perhatian publik. Konflik. Peristiwa atau kejadian yang mengandung pertentangan senantiasa menarik perhatian pembaca. Edity atau keunikan. Sesuatu yang tak lazim, aneh atau tidak normal memiliki daya pikat tersendiri bagi manusia. Human interest. Informasi yang mengandung drama dan mengunggah perasaan manusia atau memberikan sentuhan emosional. Yang terakhir, currency. Peristiwa yang kini tengah viral atau trending.